Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-13, mata kuliah analisis dan interpretasi citra. Semoga kita dipertemukan pada kondisi yang selalu sehat beserta keluarga kita di rumah masing-masing tanpa kekurangan satu apapun, dan sekali lagi semoga kita juga selalu berbahagia. Tema pertemuan kita kali ini adalah penginderaan jauh untuk sumber daya alam. Kawan-kawan, untuk memulai perkuliahan kita, marilah kita awali dengan bacaan dan pujian kepada Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak kawan-kawan, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan balasan berlipat dan semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tak lupa kawan-kawan, kita masih dalam kondisi pandemi. Untuk itu selalu saya ingatkan untuk kawan-kawan juga diri saya sendiri, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu disiplin melaksanakan 5M. Semoga kita selalu terhindar dari mara bahaya ancaman COVID-19. Sebagai pendahuluan, kawan-kawan, pada bab sebelumnya kita telah banyak membahas tentang penginderaan jauh sistem radar, termal, vegetasi, kota, dan kesehatan. Sebenarnya masih banyak lagi terapan-terapan yang dapat dilakukan oleh penginderaan jauh sesuai dengan tujuan dari aplikasi tersebut. Kawan-kawan, dengan kata lain, bidang aktivitas manusia di mana penginderaan jauh dapat digunakan hampir tidak terbatas. Konsep umum dari penginderaan jauh dengan berbagai tujuan aplikasi, data penginderaan jauh dapat dirubah menjadi informasi yang berguna melalui kombinasi antara interpretasi citra visual dan atau analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan komputer tentunya. Ruang lingkup pembelajaran penginderaan jauh yang semakin meluas memungkinkan kajian spesifik akan mengikuti bidang aplikasi tertentu. Hal ini akan semakin mempercepat pengkayaan metode. Analisis dan interpretasi citra akan semakin beragam. Untuk itu, pada bab ini akan dibatasi pada aplikasi dasar saja. Kawan-kawan, contoh aplikasi pemetaan penutupan lahan seperti dilakukan oleh Bu Widya yang dipublikasikan pada tahun 2019 yang berjudul Mapping Land Cover Based on Time Series Synthetic Aperture Radar Data in Klaten, Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, pemetaan tutupan lahan sangat penting untuk mendukung pengelolaan lahan. Yang kedua, cakupan awan yang tinggi di Indonesia. Yang ketiga, untuk mendapatkan citra optik dengan tutupan awan rendah sangat sulit. Sedangkan yang keempat, penggunaan sintetik aperture radar atau SAR memiliki keunggulan dari semua pengamatan cuaca. Kemudian yang kelima, memetakan tutupan lahan menggunakan data time series Sentinel-1. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Klaten. Citra yang digunakan adalah Sentinel-1A, perekaman 15 Maret 2018 sampai 1 Juli 2018 dengan mode dual polarisasi yaitu PV plus VH. Kawan-kawan, kita dapat menyaksikan diagram alur penelitian yang dilakukan oleh Bu Widya seperti tampilan berikut ini. Dapat dicermati masing-masing. Selanjutnya, kawan-kawan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh air terlihat hitam baik pada polarisasi PV maupun VH. Artinya hamburan balik yang rendah. Kemudian daerah terbangun tampak putih cerah. Artinya hamburan balik yang tinggi. Kelas vegetasi di luar lahan pertanian, objeknya terlihat sangat terang, namun ada bintik-bintik. Sedangkan objek lahan pertanian memiliki variasi warna dari lahan satu ke lahan lainnya, yang merupakan hasil keragaman waktu pengolahan lahan dan perbedaan fase tumbuh tanaman yang mempengaruhi hamburan balik. Kita dapat saksikan juga beberapa contoh situ dari tampilan bagaimana lahan terbangun, bagaimana
lahan pertanian, butuh air dan lain sebagainya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peta hasil penelitian tampak pada tampilan di mana luas penggunaan lahan adalah sebagai berikut. Tubuh air 0,67%, kemudian daerah terbangun 8,9%, lahan pertanian 40,62%, dan vegetasi non pertanian sangat luas sekali, masih 49,81%. Monitoring kekeringan dilakukan oleh Amalo, Ma'rufah, dan Permatasari melalui penelitiannya yang dipublikasikan pada tahun 2017 dengan judul Monitoring 2015 Drought in West Java Using Normalized Difference Water Index. Kekeringan ini adalah merupakan suatu fenomena yang berkembang lambat, yang terakumulasi dari waktu ke waktu, dan mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Kekeringan merupakan kejadian tahunan khususnya di Indonesia selama periode monsun Australia, terutama pada bulan Juni dan Agustus, tetapi puncak kekeringan untuk Pulau Jawa biasanya pada bulan September dan Oktober. Kondisi vegetasi selama musim kemarau dipengaruhi oleh titik berat keberadaan air. Hal ini dapat menyebabkan gagal panen dan produksi pertanian mungkin akan menurun. Mitigasi dini dengan menggunakan informasi hampir real time, hampir tepat waktu, dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk meminimalkan dampak kekeringan. Penginderaan jauh dapat diaplikasikan untuk pemantauan kekeringan adalah dengan menggunakan indeks berbasis satelit. Terjadinya peristiwa El Nino pada tahun 2015 berdampak pada variabilitas curah hujan di Indonesia dan memicu terjadinya kekeringan yang lebih parah. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memantau kekeringan menggunakan Normalized Difference Water Index di Jawa Barat selama El Nino tahun 2015 dan tampaknya terhadap variabilitas curah hujan. Kawan-kawan, area studi pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk melakukan perhitungan NDWI perlu mendapatkan saluran inframerah dekat dan menengah. Data ini akan diakuisisi dari citra satelit MODIS. Kawan-kawan, NDWI adalah metode untuk menganalisis data untuk penilaian sumber daya air. NDWI memiliki respon yang lebih cepat terhadap kondisi kekeringan dibandingkan dengan NDVI dan diketahui sangat terkait dengan kandungan air tanaman. NDWI merupakan indikator berbasis penginderaan jauh yang peka terhadap perubahan kadar air daun yang diproduksi dari saluran inframerah dekat dan inframerah menengah. Reflektansi inframerah dekat dipengaruhi oleh struktur internal daun dan kandungan bahan kering daun, tetapi tidak oleh kadar air. Sedangkan reflektansi inframerah menengah atau SWIR mencerminkan perubahan dan pada kandungan air, vegetasi, dan struktur mesofil spons di kanopi vegetasi. Kedua kombinasi ini menghilangkan variasi yang disebabkan oleh struktur internal daun dan meningkatkan akurasi dalam mengambil kadar air vegetasi. Kawan-kawan, ini adalah tampilan distribusi kekeringan bulanan dan juga curah hujan bulanan pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat. Pada gambar sebelah kiri, warna orange adalah daerah dengan kekeringan yang lebih, dan pada gambar sebelah kanan, warna oranye adalah daerah dengan curah hujan yang sangat minimal. Terjadinya peristiwa El Nino pada tahun 2015 berdampak pada variabilitas curah hujan dan kekeringan di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Jawa Barat dilanda kekeringan selama bulan Mei hingga November. Bulan Desember, daerah yang terkena dampak kekeringan menurun secara signifikan, terutama di bagian selatan. Secara umum, wilayah terdampak kekeringan di Jawa Barat didominasi oleh kekeringan kuat dan sedang. Hal ini menyiratkan bahwa El Nino pada tahun 2015 berdampak besar pada peningkatan kekeringan dan penurunan curah hujan di Jawa Barat. Kawan-kawan, untuk yang ketiga adalah contoh aplikasi prediksi zona tangkapan ikan menggunakan citra klorofil A
dan citra suhu permukaan laut satelit Aquamodis di perairan Pulau Aceh. Penelitian ini dilakukan oleh Mursidin, Munadi, dan juga Muhlisin. Kawan-kawan, zona penangkapan ikan atau fishing ground adalah suatu daerah atau kawasan yang menjadi sasaran dari penangkapan ikan. Kelimpahan ikan di suatu daerah atau kawasan dapat juga diprediksi berdasarkan kondisi oseanografi perairan tersebut. Kondisi oseanografi sangat berpengaruh terhadap kelimpahan ikan adalah sebaran klorofil A dan suhu permukaan. Klorofil A merupakan sumber makanan bagi ikan di laut. Kelimpahan klorofil A di suatu perairan dapat menjamin kelangsungan hidup ikan. Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan organisme di lautan, karena suhu dapat mempengaruhi metabolisme maupun perkembangan dari organisme di laut. Biasanya daerah atau kawasan penangkapan ikan memiliki nilai kandungan klorofil A lebih dari 0,5 mg per meter kubik dan suhu permukaan laut antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Metode yang digunakan, data citra dari satelit Aquamodis berupa citra klorofil A dan suhu permukaan laut level 3 standar map image ASMI bulanan. Citra yang digunakan memiliki rentang waktu dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2014 dan citra yang digunakan memiliki resolusi spasial 4 km. Data citra Aquamodis merupakan data free atau data yang gratis yang dapat didownload langsung dari website resmi Modis, seperti pada alamat yang ditampilkan. Kemudian data tersedia dalam resolusi spasial 4 km dan 9 km dan data dapat didownload dalam bentuk bin dan standar map image. Data citra Modis ini didistribusikan dalam bentuk NC file. Untuk diagram alur penelitian dapat dilihat pada tampilan. Selanjutnya kawan-kawan, kita dapat melihat yang gambar sebelah kiri adalah karakteristik klorofil A di perairan Pulau Aceh, dan gambar sebelah kanan adalah karakteristik suhu permukaan laut di perairan Pulau Banda Aceh. Ini berdasarkan beberapa bulan ya, jadi ada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Selanjutnya, berdasarkan hasil prediksi, zona potensi penangkapan ikan di perairan Pulau Aceh hanya terdeteksi pada bulan Agustus yang terletak di sebelah timur Pulau Krusik sampai dengan ujung Kemuroh. Perairan Pulau Aceh cocok dijadikan daerah untuk penangkapan ikan pada bulan Agustus dikarenakan pada bulan Agustus, perairan Pulau Aceh memiliki kandungan sebaran klorofil A yang tinggi dan terdapat adanya suhu permukaan laut yang sesuai untuk penangkapan ikan, yaitu suhu antara 26 sampai 29 derajat Celcius. Tampak pada tampilan kawan-kawan. Untuk kecocokan ini ada pada gambar D, yaitu gambar sebelah kanan, di mana warna merah merupakan sebaran SPL suhu permukaan laut yang sesuai, kemudian warna kuning adalah zona sebaran klorofil yang cukup tinggi, di mana tampalannya ada di memang sebelah selatan dari perairan Pulau. Selanjutnya kawan-kawan, contoh tampilan yang keempat adalah distribusi spasial hotspot dan sebaran asap indikator kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2002. Penelitian ini dilakukan oleh Zubaidah dan oleh Arif. Sebagai pendahuluan dari penelitian ini adalah hutan adalah salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan ekologi. Pengelolaan kebakaran hutan atau lahan secara efektif tergantung pada ketersediaan informasi, karakteristik geografis daerah, keadaan saat ini, dan perkembangan kebakaran hutan. Ketika terjadi bencana, perlu ada upaya untuk mendeteksi lokasi terjadinya kebakaran, penyebaran, dan intensitasnya. Dengan menggunakan data satelit beresolusi temporal tinggi seperti
NOAA dan GMS, adanya kebakaran hutan dapat dipantau dengan mengamati hotspot sebagai indikasi terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah memantau sebaran hotspot dari tahun 1997 sampai tahun 2002. Kawan-kawan, pada citra NOAA, kanal thermal atau kanal 3 mempunyai panjang gelombang 3,8, dapat digunakan untuk mendeteksi panas baik yang disebabkan oleh lahan pertanian yang terbakar maupun gas alam yang menyala. Di samping itu, lokasi titik-titik hotspotnya juga dapat ditentukan sehingga memudahkan pencarian lokasi kebakaran. Pada keadaan normal, brightness temperatur kanal 3 atau TB3 selalu lebih kecil daripada brightness temperatur kanal 4 atau TB4. Apabila TB3 lebih besar dari TB4, maka terjadi anomali yang disebabkan oleh adanya sumber panas seperti kebakaran hutan, atau dapat juga karena efek sunlight. Untuk mengetahui efek sunlight perlu digunakan data kanal 4 dengan membandingkan piksel anomali dengan piksel yang tersedia di sekitarnya. Apabila TB3 dikurangi TB4 lebih besar dari 20 derajat, dan TB3 lebih besar dari 320 derajat Kelvin, maka piksel tersebut diindikasikan sebagai hotspot. Untuk diagram alir dapat kita saksikan pada tampilan sebelah kiri, di mana dari data citra satelit kemudian dikoreksi, kemudian dilakukan perhitungan hotspot, dilakukan overlay antara hotspot dan batas wilayah, kemudian ada analisis panas, dan kemudian distribusi hotspot dapat ditentukan. Ini adalah hasil dari penelitian ini. Sebaran hotspot pada tahun 2002 terlihat memang untuk Pulau Sumatera banyak di daerah sekitar Riau, kemudian untuk Kalimantan cukup tersebar ya, banyak juga ya. Kemudian kawan-kawan, ini adalah sebaran asap dari data Feng Jun tanggal 23 Oktober 2002 dan tanggal 22 September 2002. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, di Pulau Sumatera dari bulan Januari sampai Maret dan bulan Juni sampai Juli, konsentrasi hotspot berada di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan bulan April dan Agustus, konsentrasi pindah dari Kabupaten Bengkalis ke Kampar, dan pada bulan Mei berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Di Pulau Kalimantan, dari bulan Maret hingga Mei, konsentrasi hotspot berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Bulongan. Fluktuasi hotspot pada tahun 2002 mempunyai pola yang hampir sama dengan tahun 1997, di mana puncak kebakaran terjadi pada bulan September di Pulau Kalimantan dan Oktober di Pulau Sumatera. Selanjutnya kawan-kawan, jangan lupa untuk mengisi kuis yang ada di psikologi, dan akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita. Untuk itu marilah kita baca puji-pujian bersyukur kita kepada Tuhan semesta alam sebagai wujud terima kasih kita telah menikmati pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya terima kasih kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.